Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian-kejadian yang sangat di luar nurul, ya, kejadian-kejadian yang konyol kembali mewarnai perayaan Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini, kaum muslimin. Ya, ada orang-orang yang merayakan hari raya Idul Fitri, akan tetapi dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang takbiran keliling dengan membawa patung, dan patung itu patung yang berkarakter seperti setan, kaum muslimin, seperti jin atau iblis, ya. Mirip dengan ogoh-ogoh dalam perayaan umat Hindu, kaum muslimin. Nah, coba kaum muslimin, ya. Itu ajaran dari mana, kaum muslimin? Buat patung untuk acara takbiran. Patung karakternya karakter iblis. Coba. Membuat patung sendiri, kaum muslimin, itu sudah melanggar syariat Islam. Nabi Muhammad SAW melarang, ya, melarang kaum muslimin untuk membuat patung. Orang yang membuat patung itu nantinya, kata Nabi Muhammad SAW, akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh memberikan nyawa, disuruh meniupkan ruh ke dalam patung tersebut. Dan gak akan mampu, kaum muslimin. Dan ketika tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepada orang tersebut, kaum muslimin. Ya. Ini orang Islam kok malah buat patung untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Ini gimana? Ya, persis ya dengan perayaan-perayaan umat Hindu, kaum muslimin. Ya, kalau umat Hindu mungkin itu kepercayaan mereka, ya ada sesuatunya. Ya, sementara di Islam itu dilarang, kaum muslimin. Coba sama persis dengan perayaan orang-orang Hindu ini, kaum muslimin. Nah, coba kaum muslimin, ya. Sama kan? Sama, kaum muslimin. Nggak ada bedanya. Nggak ada. Ya. Pakai musik, bahkan ada yang pakai musik DJ juga, kaum muslimin. Astagfirullahaladzim. Kemana pemuka-pemuka agamanya, kemana yang seperti ini, kaum muslimin? Ya, sepertinya mustahil lah, kaum muslimin, kalau tokoh-tokoh agama tidak mengerti hukum membuat patung. Itu nggak mungkin sepertinya, kaum muslimin. Ya, bahkan ya para tokoh-tokoh aswaja pun ya paham, kaum muslimin, apa hukum membuat patung menurut syariat Islam. Paham, kaum muslimin. Ya. Tapi kenapa yang seperti ini ya dari tahun ke tahun selalu ada, kaum muslimin? Dan ketika ditanya apa alasan mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, ya alasannya klasik. Ya, mereka ingin memeriahkan perayaan hari raya Idul Fitri, kaum muslimin. Coba. Ya. Padahal dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka juga merayakan.
Mereka juga merayakan, mereka juga bergembira atas kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Mereka juga bergembira. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan kita untuk bergembira. Tapi kan ada caranya kaum muslimin. Ada caranya. Nggak menyamai cara-cara orang kafir. Apalagi sampai buat-buat patung. Ya. Na'udzubillah min dalik. Ya. Mereka ini takbiran dengan cara-cara yang jelas-jelas mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka takbiran keliling, ya. Banyak juga yang sebenarnya mereka nggak melakukan takbiran. Yang takbiran cuma ya sound systemnya. Mereka putar MP3, takbiran pakai musik DJ. Ya, suaranya diberi efek macam-macam kaum muslimin. Itu kan jelas pelanggaran syariat Islam kaum muslimin. Ya, ketika datang Hari Raya Idul Fitri, ya, kita diperintahkan untuk banyak bertakbir. Kita diperintahkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya. Diperintahkan kaum muslimin. Kita diperintahkan untuk banyak membaca takbir, tahlil, tahmid. Kita diperintahkan membaca, bukan mendengar. Ya. Tapi coba kalau orang keliling-keliling itu kaum muslimin, ya, takbir keliling, pakai musik, muter MP3 takbiran. Sementara orang yang keliling nggak takbiran, nggak mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, ya, malah sibuk dengan ya obrolan yang nggak berguna, aksi-aksi yang nggak berguna, ya. Bukan tidak boleh takbir keliling, bukan nggak boleh, tapi diperhatikan adabnya. Ya. Takbir yang benar, tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam. Ya. Nggak apa-apa membuat hiasan-hiasan, ya pakai lampu, ya mungkin bentuk kubah masjid, membuat ya miniatur kubah masjid, miniatur Ka'bah, miniatur Masjid Nabawi, ya, miniatur Zamzam Tower, nggak ada masalah. Ya, tapi jangan buat patung. Kalau patung itu jelas, ya umat Islam diharamkan untuk membuat patung. Apalagi sampai patungnya diarak untuk acara takbiran. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ini ada yang lebih parah lagi kaum muslimin, ya. Ada acara takbiran yang diwarnai dengan kejadian yang ya sangat-sangat bertentangan dengan syariat Islam kaum muslimin. Ya, sampai ada yang bawa celurit. Astagfirullah, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin, ya. Ini akibat dari tidak menjalankan syariat Islam dengan benar. Ya, takbiran itu syariat Islam yang mulia. Ya, tapi kalau kita melakukan dengan tidak mengikuti syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang seperti ini hasilnya kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Nah, coba kaum muslimin, ya. Dengan backsound, ya, suara takbiran, ya, sedang takbiran, perayaan takbiran malam Idul Fitri kaum muslimin, ya. Tapi mereka malah saling angkat senjata, ya. Ini nggak tahu terjadi di mana. Cuma kalau melihat ya senjatanya ini ya kita tahulah ya itu senjata daerah mana kaum muslimin. Coba. Ya. Yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, ya, apa yang mereka peroleh selama 1 bulan mereka berada di bulan suci Ramadan? Apa yang didapat kaum muslimin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan suci Ramadan ini tujuannya supaya kita bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya bertakwa.
Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah seperti ini ya, yang disebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba saling angkat senjata sesama muslim. Na'udzubillah min dzalika kaum muslimin ya. Ini nggak ngerti ya secara pastinya terjadi di mana kaum muslimin ya. Yang ada informasinya boleh share di kolom komentar kaum muslimin ya. Apa akar masalahnya dan seperti apa ya kronologi kejadiannya kaum muslimin. Dan sebenarnya ya sekeras apapun permasalahan, separah apapun permasalahan, itu penyelesaiannya tidak dengan cara yang seperti ini. Ya, kita negara hukum loh. Ya, katanya NKRI harga mati, ya. Kalau ada masalah, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ya, minta penyelesaian seadil-adilnya. Nggak boleh main hakim sendiri. Itu loh kaum muslimin. Ya, kalau seperti ini angkat senjata sesama muslim. Ya, meskipun nggak jelas ini masalahnya apa. Tapi apapun masalahnya, tidak dibenarkan menyelesaikan permasalahan dengan cara seperti ini. Apalagi terjadi di malam perayaan Idul Fitri, di penghujung bulan Ramadan. Ya. Setelah kaum muslimin ini belajar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala 1 bulan di bulan Ramadan. Masa iya seperti ini hasilnya belajar selama bulan Ramadan, belajar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan? Hasilnya seperti ini kaum muslimin? Apakah orang-orang yang seperti ini dinamakan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan setelah melalui bulan Ramadan? Bukankah Nabi Muhammad SAW ya, jelas-jelas mengatakan, dan itu ma'ruf, nggak ada yang nggak tahu kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambih. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambih. Nabi Muhammad SAW dengan jelas mengatakan seperti itu kaum muslimin. Apakah orang-orang seperti ini pantas disebut sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka? Sementara mereka keluar dari bulan Ramadan melakukan hal yang seperti ini kaum muslimin. Ya. Ini kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini takbiran berujung petaka kaum muslimin. Dan ini jelas terjadi akibat merayakan Hari Raya Idul Fitri tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ya. Janji Allah Subhanahu wa taala itu nyata kaum muslimin. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Janji Allah seperti itu kaum muslimin. Orang yang menyelisihi Nabi, orang yang menyelisihi para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan mereka kemana mereka berpaling. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan semakin menyesatkan kemana arahnya mereka, ya, menuju kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Coba bayangkan ya, kalau misal sampai yang seperti ini terjadi pertumpahan darah sesama muslim kaum muslimin. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika ada 2 orang muslim yang saling menumpahkan darah, maka dua-duanya masuk neraka. Ya. Dua-duanya masuk neraka. Karena apa? Yang menumpahkan darah itu, seandainya dia tidak menumpahkan darah, maka darahnya akan tertumpah. Maka sudah, sebenarnya mereka ini saling berusaha untuk menumpahkan darah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan dua-duanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk penyelewengan syariat Islam kaum muslimin. Meskipun dipandang oleh sebagian orang itu adalah kebaikan. Karena di dalam Islam ini ya, baik atau tidaknya sesuatu itu tergantung Allah dan Rasul-Nya, bukan tergantung pikiran manusia. Ada kalanya syariat Islam itu menurut manusia baik, akan tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu tidak baik. Atau begitu juga sebaliknya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk penyelewengan syariat Islam ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.